Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang tak ada di buku sejarah. Penemuan ini bisa membuktikan bahwa Majapahit tidak pernah runtuh. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Angin sore menyapu pelan halaman belakang rumah tua peninggalan kolonial di kaki Gunung Penanggungan. Di antara dedaunan kering yang berjatuhan, seorang pemuda bernama Arga duduk termenung. Ia baru saja kembali dari Jakarta untuk mengurus warisan almarhum kakeknya, seorang pensiunan arkeolog yang selama hidupnya terobsesi pada sejarah Majapahit. Rumah itu sunyi. Debu menyelimuti hampir setiap sudut ruangan. Tapi ada satu ruangan yang selalu terkunci dan konon tidak pernah dibuka sejak kakeknya meninggal, yaitu ruang kerja yang berada di bawah tanah. Arga menemukan kunci ruangan itu secara tak sengaja, tersembunyi di balik bingkai foto tua berdebu. Dengan degup jantung tak beraturan, Arga menuruni anak tangga yang berderit pelan. Di sana ia menemukan rak penuh buku kuno, peta yang sudah kekuningan, dan di pojok ruangan, sebuah brankas besi kecil. Brankas itu tidak terkunci. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sepucuk surat tua yang dilipat rapi, bertuliskan tangan kakeknya sendiri. Arga membuka surat itu perlahan. Isinya membuat tengkuknya merinding. Kakeknya menulis bahwa ia pernah menemukan sesuatu di lereng Gunung Lawu, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa sejarah Indonesia telah disembunyikan. Di akhir surat, tertulis kalimat aneh namun tegas. Majapahit tidak pernah runtuh. Mereka hanya menghilang, dan aku tahu di mana mereka berada. Tak ada tanggal, tak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi di balik lembaran surat itu, tergambar peta yang digambar tangan, dengan titik merah yang menunjukkan sebuah lokasi di hutan lebat perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Arga terdiam. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar warisan biasa. Ini adalah awal dari perjalanan yang bisa mengubah pandangannya tentang sejarah. Dan mungkin, mengubah segalanya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di luar, kabut perlahan turun menyelimuti rumah tua, seolah ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Pagi hari menyapa dengan udara dingin dan kabut tipis yang belum juga menghilang. Arga berdiri di depan peta yang tergambar di surat kakeknya. Matanya menatap tajam pada satu titik yang dilingkari merah. Lokasi itu berada di wilayah yang tidak tercatat sebagai situs arkeologi resmi, namun tidak jauh dari lereng Gunung Lawu bagian selatan, wilayah yang jarang disentuh manusia sejak dulu. Sebelum berangkat, Arga memutuskan mencari petunjuk tambahan di antara barang-barang peninggalan kakeknya. Ia membuka satu persatu kotak berdebu yang tersimpan di ruang bawah tanah. Di dalam salah satunya, ia menemukan jurnal lapangan yang tak pernah diterbitkan. Di sana tertulis pengakuan mengejutkan. Kakeknya pernah menemukan struktur batu yang tidak sesuai dengan zaman modern, tersembunyi di balik vegetasi tebal. Struktur itu, menurut catatan, memiliki relief yang belum pernah dicatat dalam arsip arkeologi Indonesia manapun. Anehnya, kakeknya menulis bahwa ia merahasiakan temuan itu atas desakan seseorang yang tak disebutkan namanya. Halaman terakhir dari jurnal itu tercabik, seolah sengaja dirobek agar tak ada yang tahu kelanjutan kisahnya. Arga mengernyit. Ia tahu ini bukan sekadar teori gila. Kakeknya adalah orang yang selalu bekerja berdasarkan fakta. Ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Dengan membawa peta, jurnal, dan kamera, Arga berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor trail, menembus jalan kecil berbatu yang menanjak tajam ke arah hutan. Sepanjang perjalanan, ia melewati desa-desa kecil yang tampak seperti terjebak dalam waktu. Beberapa warga memandangnya heran, tapi tak satu pun yang bicara. Saat ia bertanya pada seorang lelaki tua tentang jalur ke arah yang ditunjukkan peta, lelaki itu hanya menatapnya lama, lalu bergumam pelan. "Jangan cari yang sudah dikubur oleh waktu, nak." Namun Arga tetap melanjutkan perjalanan. Ia merasa ada yang memanggilnya dari balik pepohonan, seakan suara masa lalu ingin didengar kembali. Saat matahari mulai condong ke barat, ia tiba di sebuah jalur setapak yang dipenuhi semak berduri dan akar menjalar. Tak ada jalan resmi, hanya jalur samar yang nyaris tertutup alam. Ia mendirikan tenda kecil di tepi hutan dan menyalakan api unggun seadanya. Malam turun perlahan,
membawa keheningan yang nyaris memekakan telinga. Saat Arga membuka kembali jurnal kakeknya dan memindai halaman-halaman lusuh itu dengan senter, ia menyadari satu hal. Gambar relief yang digambar ulang oleh kakeknya bukan hanya sekadar ukiran biasa. Di sana tergambar simbol yang entah mengapa sama persis dengan simbol yang pernah Arga lihat di dinding belakang rumah tua mereka. Sebuah lambang kerajaan yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah manapun. Dan saat malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bukan binatang, bukan angin, tapi seperti suara dentingan logam dan langkah kaki yang pelan. Sangat pelan. Fajar baru menyibak kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Arga terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih tegang karena suara langkah yang terdengar semalam. Namun pagi itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan burung pun tidak terdengar berkicau. Ia membereskan tenda dengan cepat. Lalu menelusuri jalur setapak berdasarkan titik merah di peta. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin jelas ia merasakan bahwa tempat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Sekitar 2 jam berjalan, akhirnya Arga tiba di sebuah lereng curam yang tertutup rimbunnya lumut dan akar-akar besar. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Ada semacam pola simetris pada batu-batu besar yang tersusun di sana. Bukan susunan alami. Ia segera mengambil sikat kecil dan mulai membersihkan permukaannya. Butuh waktu cukup lama sampai pola itu terlihat jelas. Relief. Gambaran sosok manusia berpakaian kerajaan. Namun tidak seperti yang pernah Arga lihat di candi manapun. Di sebelahnya, terukir lambang yang sama dengan yang ia lihat di jurnal dan dinding rumah kakeknya. Tangan Arga mulai gemetar. Ia mencoba memotret ukiran itu, tapi kameranya tiba-tiba mati, padahal baterainya penuh. Ia berjongkok, memandangi ukiran itu lebih lama. Di sisi bawah relief, tertulis aksara kuno yang sebagian telah terhapus waktu. Namun dari fragmen yang masih utuh, Arga bisa membaca potongan kalimat. Kami tidak runtuh. Kami menunggu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Kata-kata itu seperti pesan yang sengaja ditinggalkan bagi mereka yang cukup berani untuk menemukan kebenaran. Ia melanjutkan pencarian ke sisi lain batu besar itu. Dan di sanalah ia menemukan celah sempit yang tertutup semak dan daun kering. Ia masuk perlahan ke dalam celah itu. Suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin dan lembab. Jalur itu ternyata menurun, seperti lorong yang mengarah ke dalam tanah. Langkah Arga terhenti saat ia sampai di sebuah ruangan batu berbentuk melingkar. Di tengah ruangan itu, berdiri patung seorang pria berjubah. Tangannya menunjuk ke dinding di belakangnya. Arga menyalakan lampu senter ke arah dinding itu. Dan di sana, ia melihatnya. Sebuah lukisan dinding yang sangat besar, menggambarkan peta wilayah yang luas. Tapi ini bukan peta biasa. Wilayah yang tergambar di sana mencakup seluruh Nusantara, dan lebih dari itu. Di bagian bawah peta, tertulis dalam aksara yang masih bisa terbaca, kalimat yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Kerajaan ini tidak lenyap. Kami hanya menghilang dari mata dunia. Arga mundur perlahan. Ada sesuatu yang terlalu besar tersembunyi di balik tempat ini. Sesuatu yang tidak mungkin ia mengerti sepenuhnya, belum sekarang. Dan saat ia melangkah keluar dari ruangan batu itu, ia tidak lagi merasa sendiri. Seolah mata-mata tak kasat mata sedang mengawasinya dari balik hutan yang lebat. Langit mulai menggelap meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Arga melangkah cepat meninggalkan lorong batu itu. Tapi rasa dingin tak kunjung hilang dari tubuhnya. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah sejak ia membaca ukiran di dalam ruangan bawah tanah tadi. Seperti gerbang tak kasat mata telah terbuka, dan dirinya telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Sesampainya di permukaan, ia mencoba menyalakan kameranya kembali. Ajaibnya, kamera itu hidup seolah tak pernah bermasalah. Ia membuka galeri, dan menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di antara foto-foto relief dan patung yang ia ambil sebelumnya, ada satu gambar yang tidak pernah ia potret. Gambar dirinya sedang berdiri di depan patung, dengan sosok berjubah hitam di belakangnya. Bayangan itu tidak punya wajah. Hanya gelap, pekat, tapi nyata.
Jantung Arga berdentum keras. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada siapapun yang mengikutinya. Hutan itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya tidak biasa. Seolah semua makhluk hidup memilih diam karena tahu ada yang lebih tua dan lebih kuat yang sedang terjaga. Arga memutuskan turun dan mencari tempat lebih terbuka untuk bermalam. Ia berjalan mengikuti aliran sungai kecil yang berkelok turun dari pegunungan. Namun langkahnya kembali terhenti saat ia melihat cahaya api di kejauhan, di balik pepohonan bambu. Ia berjongkok, mengintai dari balik semak. Di sana, sekelompok orang berpakaian serba putih duduk melingkar di sekitar api. Wajah mereka tak terlihat jelas, tertutup kerudung tipis. Namun gerakan mereka perlahan dan teratur, seperti tengah melakukan ritual yang sangat tua. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah benda yang diletakkan di atas batu pipih. Sebuah kotak kayu hitam, dengan simbol kerajaan yang sama dengan yang Arga temukan sebelumnya. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri, mengangkat kedua tangannya ke arah langit, lalu berkata dengan suara berat yang bergema, "Penjaga belum tidur, takdir belum berubah. Mata yang melihat harus menjadi saksi." Arga menutup mulutnya, berusaha menahan napas. Tapi tiba-tiba seorang dari mereka menoleh ke arahnya. Tepat ke arahnya. Seolah mengetahui sejak awal bahwa ia mengintai dari semak. Tanpa berkata apapun, orang itu berjalan mendekat. Tapi bukan dengan langkah mengancam. Justru perlahan, dengan tangan terbuka. Saat ia sudah cukup dekat, ia berhenti dan meletakkan sesuatu di atas tanah. Sebuah gulungan daun lontar. Lalu ia kembali ke lingkaran api. Dan dalam sekejap, cahaya api itu padam. Semua orang itu menghilang seperti asap tertiup angin. Tak ada suara langkah, tak ada tanda keberadaan. Hanya gulungan lontar itu yang tertinggal. Arga mendekatinya. Di dalamnya, hanya tertulis satu kalimat. "Jika kau teruskan langkahmu, kebenaran tak bisa kau bawa pulang." Namun justru kalimat itu yang membuat Arga semakin yakin. Ia tidak boleh berhenti sekarang. Langkah Arga kembali menyusuri jalan pulang. Punggungnya terasa lebih berat, bukan karena beban fisik, tapi karena apa yang telah ia lihat, dan yang sekarang harus ia pikul sendirian. Jalur setapak menuju desa terasa berbeda. Bukan lagi sekadar jalur pulang, tapi seolah jalan yang mengantar seorang manusia kembali ke dunia lama, setelah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mudah dijangkau. Sesampainya di desa, tak seorang pun menyambut. Semua rumah tertutup, tak ada suara ayam, anak kecil, bahkan tidak ada suara angin. Hanya suara langkah Arga sendiri yang terdengar menghantam tanah. Ia masuk rumah kayu kecil milik kakeknya yang sudah lama kosong. Debu masih menutupi meja dan jendela. Namun kini, mata Arga melihat segalanya dengan cara berbeda. Foto-foto tua yang dulu ia anggap sebagai hiasan biasa, kini seolah berbicara dalam bahasa yang ia mulai mengerti. Simbol-simbol kecil di bingkai, goresan halus di permukaan kayu, dan ukiran-ukiran pada gagang pintu, semua menyimpan pesan yang tak akan dimengerti oleh orang yang hanya melihat permukaan. Di bawah meja, ia menemukan kembali jurnal yang pernah ia bawa. Tapi kini, halaman-halamannya berubah. Sebuah peta baru muncul, dengan titik-titik merah lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan di bawah peta itu, tercetak kalimat yang belum pernah ada sebelumnya. Pengetahuan bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Malam itu, Arga duduk sendiri di depan pelita kecil. Angin meniup lembut tirai bambu, mengantar aroma tanah basah dari luar. Ia menatap peta itu lama, sangat lama. Namun ia tidak buru-buru melanjutkan pencarian. Karena ia tahu, ada waktu untuk menemukan, dan ada waktu untuk diam. Dan dalam diam itulah, manusia kadang justru menemukan yang paling dalam bukan tentang dunia luar, tetapi tentang dirinya sendiri.